jadi kok cepet habis gitu ya, kok kebutuhannya banyak, kok pemasukan kita sedikit gitu ya. Nah, hari ini halo, apa kabar sobat sukses? Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Oke, di sesi kali ini saya syuting di luar, tapi masih di wilayah studio. Jadi, nah, hari ini saya ingin bahas tentang gimana cara mengatur alur keuangan keluarga, gitu ya. Mengatur alur keuangan keluarga. Jadi, keuangan keluarga ini terkadang banyak hal yang bisa bikin jadi kok cepet habis gitu ya, kok kebutuhannya banyak, kok pemasukan kita sedikit gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang keuangan keluarga ya. Pertama adalah kita membagi dua dulu alur keuangannya tersebut ya. Yang pertama adalah alur keuangan positif ya. Nanti saya akan bahas satu-satu. Yang kedua, alur keuangan negatif. Nah, alur keuangan positif, apa sih alur keuangan positif? Alur keuangan positif adalah penghasilan lebih besar dari pengeluaran. Itu baru bisa menjadi keuangannya positif. Nah, kalau alur keuangan negatif, itu kebalikannya. Gitu ya. Jadi penghasilan lebih kecil dari pengeluaran. Gitu. Jadi banyak, dan kita harus tahu dulu bahwa alur keuangan ini yang harus kita perbaikin gitu ya. Nah, apabila teman-teman di sana penghasilannya lebih besar daripada pengeluarannya, Anda harus bersyukur ya. Apabila alur keuangan dalam keluarga Anda adalah penghasilannya lebih kecil dari pengeluarannya, istilahnya pengeluarannya lebih banyak, lebih besar, nah, Anda harus perbaiki alur keuangan keluarga Anda gitu ya. Gimana caranya mengetahui alur keuangan itu positif atau negatif ya? Terkadang kita nggak tahu nih, bingung untuk alur keuangan positif negatif, penghasilan lebih besar dari pengeluaran, penghasilan lebih kecil dari pengeluaran, gimana kita tahu ya? Nah, hal hal yang paling simpel, hal yang paling mudah adalah teman-teman tuliskan sebanyak-banyaknya seluruh pendapatan yang teman-teman dapat dalam satu bulan. Misalkan, misalkan teman-teman punya gaji bulanan, ya. Yang kedua, sambil jualan online, gitu kan? Atau istri sambil jualan online juga, atau jualan masakan, atau eh, jualan produk, gitu kan? Yang ketiga, bisa jadi teman-teman mungkin jadi reseller, gitu ya, atau dropshipper, semua yang menghasilkan uang, ya. Nah, yang keempat, bisa juga teman-teman itu dapat dari deposito, misalkan, ya, dari bunga deposito atau apapun itu yang menghasilkan, oke? Atau teman-teman seorang konten kreator kayak saya, gitu ya, kayak saya main di YouTube, berarti saya mendapat pendapatan lain di YouTube, gitu ya. Nah, kita harus tahu dulu bahwa beberapa banyak pendapatan kita, berapa pendapatan atau gaji kita bulanan, dalam sebulan kita dapat berapa sih, gitu ya. Dari jualan online kita dapat berapa sih dalam sebulan, jadi reseller kita dapat berapa sih, atau kita punya deposito kita dapat berapa sih, gitu. Atau dari YouTube kita dapat berapa dari YouTube sih setiap bulannya. Nah, kumpulkan seluruh total pendapatan itu menjadi suatu nilai berapa nominalnya. Oke? Nah, yang kedua, tuliskan seluruh pengeluaran dalam satu bulan. Misalkan
ada cicilan rumah, ada atau bayar kontrakan gitu kan, atau cicilan mobil atau kendaraan, motor gitu kan, bunga untuk kebutuhan rumah tangga, biaya rumah tangga, masak, jajan anak dan lain sebagainya. Nah, itu harus dituliskan dulu, gitu ya. Misalkan tambahin lagi biaya transportasi kita ke kantor gitu kan. Transportasi ke kantor itu juga jadi pengeluaran ya. Uang sekolah anak dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, silakan tuliskan juga total pengeluaran. Seluruh total pengeluaran teman-teman berapa? Ya. Total pengeluaran yang sudah pasti keluar. Misalkan kayak arisan, kayak atau ada apapun itu. Nah, jadi total dulu yang kebutuhan primer, yang fix, yang sudah pasti keluar, mau nggak mau udah harus pasti keluar, ya. Tuliskan dulu pengeluaran. Nah, tinggal dilihat mana lebih besar, pengeluarannya kah atau pendapatannya kah? Kalau pendapatannya lebih besar, berarti pengeluarannya lebih kecil dari pendapatan. Berarti alur keuangan teman-teman semua positif. Oke. Apabila total pengeluaran dan penghasilan atau pendapatan itu lebih besar pengeluaran, berarti alur keuangan teman-teman negatif. Nah, idealnya adalah alur keuangan itu harus positif. Supaya apa? Supaya kita tidak nombok istilahnya, ya. Tidak bingung untuk memikirkan bagaimana tambahannya gitu. Karena kebanyakan ketika pengeluaran lebih besar, yang terjadi adalah hutang. Akan timbul hutang, akan jadi masalah di sana, ya. Oke, gimana caranya ngerubah pengeluaran yang negatif atau alur keuangan yang negatif menjadi positif? Oke. Ketahui dulu kebutuhan dan keinginan. Pisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Oke. Kebutuhan adalah sesuatu hal yang kalau kita tinggalkan, kita tidak bisa apa-apa. Jadi kita tidak bisa melakukan suatu hal. Misalkan kebutuhan untuk makan. Ketika kita tinggalkan, kita lapar. Oke. Kalau keinginan itu seperti misalkan saya mau ganti handphone baru. Berarti kan handphone yang lama juga masih bisa terpakai, gitu kan? Nah, keinginan dan kebutuhan, dahulukan kebutuhan. Tepis dulu keinginannya supaya untuk merubah alur keuangan yang negatif menjadi positif. Gitu ya. Jadi, utamakan dulu yang kebutuhan. Keinginan ketika nanti sudah jadi positif, alur kasnya atau alur keuangannya udah jadi positif, itu boleh nanti keinginan bisa direalisasikan. Oke? Nah, untuk berusaha memperoleh pendapatan lebih untuk mengurangi atau untuk menambahkan pendapatan kita supaya alur keuangan kita positif. Gitu. Oke, teman-teman? Utamakan dulu kebutuhan, pisahkan antara kebutuhan dan keinginan, dan jadikanlah atau cari pendapatan lain sehingga alur keuangannya menjadi positif. Oke, sampai sekian dulu dan semoga ini bisa tercapai dan alur keuangan teman-teman bisa menjadi positif sehingga teman-teman bisa menabung dan bisa merealisasikan keinginan. Oke, see you on the next episode dan semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. See you, bye-bye.